babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkumpulan yang dapat mendatangkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perkumpulan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika kita mengkaji ilmu agama diniatkan untuk mendapatkan hidayah. Ketika kita mengkaji ilmu agama untuk apa? Untuk mencari hidayah. Sebab dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah. Orang yang bertambah ilmunya harus bertambah hidayahnya, harus bertambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak bertambah dekat dengan Allah, maka akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang mengkaji ilmu agama itu selalu akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mengkaji ilmu agama seandainya terjerumus ke dalam dosa, maka akan berusaha segera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mengkaji ilmu agama itu bertambah imannya kepada Allah, bertambah yakinnya kepada Allah, bertambah takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Allah berfirman yang artinya, apakah tidak cukup bagi mereka kami turunkan kitab kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang dibacakan kepada mereka. Apa maknanya? Maknanya itu adalah cukup ilmu yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup untuk meningkatkan, menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga iman kita selalu ditingkatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, bertambah hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan mengkaji tentang ilmu yang berhubungan dengan puasa. Khususnya adalah puasa di bulan Ramadan, karena pertemuan kita sebelum masuknya bulan Ramadan mungkin beberapa kali lagi. Jadi kita akan mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan
fadilah-fadilah puasa di bulan Ramadan khususnya, dan juga hukum-hukum yang berhubungan dengan puasa. Sebab malam ini masuk ke dalam bulan Sya'ban. Ya, sekarang tanggal 30 Rajab. Ya, malam ini masuk 1 Sya'ban. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi." Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika masuk bulan Sya'ban maka bersihkanlah dirimu, sucikanlah dirimu, bukan dengan mandi ya, tapi dengan bertaubat kepada Allah, membersihkan diri karena kotoran hati kita adalah dosa. Ketika masuk bulan Sya'ban, apa maknanya? Bertaubatlah kepada Allah ya, sebab orang yang bertaubat seperti orang yang enggak punya dosa. At-taibu habibullah wa taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat itu adalah kekasihnya Allah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Ketika masuk bulan Sya'ban maka bersihkanlah dirimu dan perbaiki niatmu di dalam bulan Sya'ban. Apa maknanya memperbaiki niat? Yaitu niatkan untuk ibadah kepada Allah, niatkan untuk mendekat kepada Allah, niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang mulia ya, dinamakan dengan Sya'ban dari kata syi'bun. Apa itu syi'bun? Jalan yang bercabang-cabang ya, syi'bun itu adalah jalan yang bercabang-cabang, itu namanya syi'bun ya. Dinamakan dengan Sya'ban maknanya banyak jalan di bulan Sya'ban. Jalan apa? Yaitu jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Sya'ban banyak jalan rahmat dari Allah, banyak jalan kebaikan, banyak jalan ampunan. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan paling banyaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh ya. Ketika ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau ini memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, mengapa?" Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan banyak dilupakan oleh manusia. Bulan Sya'ban banyak orang yang lupa, padahal fadilahnya sangat besar, yaitu bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mali ilallahi rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diangkatnya amalan kita kepada Allah itu ada tiga. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Hariannya setiap pagi dan sore ya, makanya ada zikir-zikir pagi dan sore. Ada malaikat pagi dan sore bergantian ya, malaikat pagi turun sampai sore naik, malaikat sore turun sampai pagi ya. Lalu yang kedua adalah mingguan, yaitu setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat kepada
Allah. Makanya dianjurkan untuk banyak puasa hari Senin dan Kamis. Ya. Lalu yang ketiga, tahunan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan kepada Allah. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika diangkat amalanku kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan puasa. Ya. Karena yang diharapkan ketika diangkat amalannya kepada Allah, hamba itu sedang puasa, itu pasti dirahmati oleh Allah, pasti akan diridhoi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Sya'ban dianjurkan untuk banyak puasa dan juga memperbanyak bersalawat. Karena dalam hadis diriwayatkan bahwa bulan Sya'ban bulan salawat. Karena diriwayatkan di bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi dianjurkan khususnya untuk memperbanyak bersalawat semampunya, yang penting istiqomah. Lalu yang ketiga, di bulan Sya'ban itu diriwayatkan terjadinya perpindahan kiblat di bulan Sya'ban, yaitu dari kiblat tadinya itu ke Ka'bah. Namun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dipindahkan kiblat oleh Allah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sangat cinta dengan Ka'bah. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW sering memandang ke langit, memandang ke atas, berharap agar kiblat dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipindah kembali ke Ka'bah. Ya, di bulan Sya'ban turunnya ayat Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai." Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kami telah melihat bolak-baliknya pandanganmu ke langit wahai Nabi Muhammad. Ya, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan pindahkan kiblat ke arah yang kamu senangi wahai Nabi Muhammad. Sebab apapun yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disukai oleh Allah. Ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan pindahkan kiblat ke arah yang engkau senangi wahai Nabi Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka pindahkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ke Ka'bah dipindahkan kembali oleh Allah, karena itu yang disenangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang disenangi oleh Nabi Muhammad itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena yang disenangi oleh Nabi Muhammad itu adalah yang disenangi oleh Allah. Yang dibenci oleh Nabi Muhammad semuanya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah, ya, ada ulama yang berpendapat, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ya, wahai orang-orang yang berlebihan berbuat dosa, kata Allah, wahai orang-orang yang berlebihan di dalam perbuatan dosa, jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Ya,
Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk mengampuni dosa seluruhnya. Itu ayat Allah di dalam Al-Quran. Ada ulama yang berpendapat ini adalah ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ya ada lagi ulama yang berpendapat bukan ayat itu yang paling dekat dengan rahmatnya Allah. Ada lagi ayat yang lebih dekat dengan rahmatnya Allah. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayat yang paling diharapkan, penuh dengan harapan, yang paling dekat dengan rahmatnya Allah. Allah akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu ridho, senang wahai Nabi Muhammad. Itu ayat yang paling dekat dengan rahmatnya Allah. Mengapa? Karena Nabi Muhammad tidak ridho jika ada satu dari umatnya berada di dalam api neraka. Ya, kalau kita ridho, ya kalau diri kita senang, nggak mikirin yang lain. Ya, tapi Nabi Muhammad senang kalau seandainya ya, tidak ada dari umatnya yang berada di dalam api neraka. Nabi Muhammad gak ridho jika ada satu umatnya yang berada di dalam api neraka. Ya, diberi oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu ridho wahai Nabi Muhammad. Maknanya semua umatnya diselamatkan dari api neraka. Ya. Kecuali orang-orang yang memang berpaling, kabur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang masuk ke dalam api neraka. Tapi walaupun banyak dosanya, berusaha mendekat kepada Nabi Muhammad, baca sholawat, baca maulid, hadir majlis, itu pasti akan disyafaati oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi perpindahan kiblat terjadi di bulan sekarang, yaitu di bulan Sya'ban. Ya, perbanyak ibadah untuk menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, bulan yang paling mulia di antara semua bulan, bulan yang paling besar fadilahnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi fadilahnya puasa untuk apa? Untuk kita bertakwa kepada Allah. Mengapa? Karena puasa itu melawan hawa nafsu. Ya. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu ada pintunya, dan pintunya ibadah adalah puasa. Pintunya ibadah itu adalah puasa. Mengapa? Karena puasa itu melawan nafsu. Orang nggak bisa beribadah jika tidak melawan hawa nafsunya. Bisa beribadah jika bisa melawan hawa nafsu. Ya. Dan juga dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, fadhaiku majariyahu bilju. Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Fadhaiku majariyahu bilju, maka persempit aliran setan dengan lapar, kata Nabi Muhammad. Orang kalau lapar maknanya puasa, mempersempit aliran setan. Orang kalau kenyang memperluas aliran setan, ya, leluasa setan bisa menyesatkannya. Tapi orang suka puasa, sempit setan, susah untuk menyesatkannya, baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini puasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ya, di ayat yang sesudahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan Allah wajibkan kepadamu puasa, dan aku sunahkan kepadamu bangun malamnya. Jadi puasanya wajib, bangun malamnya sunnah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan bangun malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Bangun malamnya bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan sholat tarawih, imanan, penuh iman kepada Allah, yakin kepada Allah, berharap ya dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, semata-mata hanya untuk Allah, ikhlas. Yang seperti ini keluar dari dosa-dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Jadi orang puasa di bulan Ramadan, bangun malam salat tarawih, penuh yakin kepada Allah, semata-mata hanya untuk Allah, bersih dari dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Lucu lagi ya, seperti bayi. Ya, apa maknanya bersih daripada dosa? Ya, ini fadilah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Sebenarnya Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi semua umat itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka menyimpang. Contohnya Bani Israel. Bani Israel itu diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ya, dalam riwayat, karena saat itu bulan Ramadan adalah musim panas. Karena musim panas kalau puasa semakin ya, haus, semakin lelah, semakin lemes ya. Akhirnya Bani Israel memindahkan bulan Ramadan ke bulan yang lain di musim dingin. Ini kebiasaannya Bani Israel ya. Oh, puasa di bulan Ramadan panas, musim panas, kita pindahkan aja di musim dingin. Ya, sepakat ulamanya mereka dipindahkan ke musim dingin ya. Tapi mereka berkata, ulama-ulamanya berkata, karena kita sudah lancang memindahkan bulan Ramadan, kita tambah puasanya 10 hari. Akhirnya jadi 40 hari ya. 40 hari puasanya mereka. Lalu suatu saat raja di antara rajanya Bani Israel ada yang sakit gak sembuh-sembuh. Ada ulama-ulamanya Bani Israel yang cari muka ke raja-rajanya ya, itu berkata kepada rakyatnya, kita nazar kalau seandainya raja sembuh bulan Ramadan kita tambah harinya 10 hari lagi ya, jadi 50 hari. Akhirnya karena kebanyakan ditinggal semuanya. Kebanyakan ya. Itu kebiasaan Bani Israel menyimpang ya, semuanya menyimpang kecuali umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu. Ya, dalam hadis ya, hati-hati bagi orang yang masih punya utang puasa Ramadan. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang mendapati bulan Ramadan masih punya hutang Ramadan yang sebelumnya, maka puasanya tidak diterima. Maknanya apa? Enggak mendapatkan pahala sempurna ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yasumahu, sampai dibayar dulu hutangnya. Karena istilahnya seperti sholat 5 waktu ya. Kalau sholat 5 waktu harus dijalankan sebelum masuknya waktu sholat yang berikutnya. Ramadan pun demikian. Kalau masih punya utang puasa Ramadan, jangan sampai datang datang Ramadan yang berikutnya ya, ibaratnya sudah keluar waktu ya, jadi haram hukumnya. Kalau tidak ada uzurnya itu hukumnya haram, kecuali kalau sakit terus sampai setahun jadi maafkan, naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau seandainya tidak ada uzurnya, hukumnya haram dan wajib mengeluarkan diyah, denda ya. Setahun telat membayar hutang puasa Ramadan dapat dosa, tetap wajib diqadha dan harus membayar diyah, dendanya 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 ons. Kalau ditunda sampai 2 tahun, diyahnya double, 2 mud 12 ons. 3 tahun 4 tahun terus, harinya sama tetap hutangnya, dendanya yang bertambah ya. Ini menurut pendapat mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ada hutang puasa Ramadan, buru-buru dibayar ya, dari sekarang sebelum masuknya bulan Ramadan ya. Dan juga bisa digabung dengan puasa sunnah. Jadi anjurkan di bulan Sya'ban untuk banyak puasa, sekalian diniatkan untuk mengqadha puasanya Ramadan, itu diperbolehkan. Dan di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa uryul islami wa gawaiduddin salasatun alihinna usisal islam, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talinya Islam, pokok dasar ajaran agama Islam itu ada 3 ya. Dengan 3 pondasi tersebut dibangunnya Islam. Jadi bangunan Islam itu pondasinya ada 3 dalam hadis. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, hukumnya kafir. Meninggalkan di sini maknanya tidak meyakini wajibnya, mengingkari wajibnya. Oh, sholat gak wajib, puasa gak harus, gak wajib. Ini seperti ini hukumnya kafir ya. Halalud dam ya, halal darahnya, maknanya hukumannya adalah hukuman mati di dalam syariat Islam ya. Karena sebab murtad, keluar daripada Islam, naudzubillah min dzalik ya. Apa itu? Yang pertama adalah pondasi Islam, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang pertama, wa Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua adalah wassalatul maktubah, salat yang diwajibkan, yaitu salat 5 waktu. Hati-hati, ada orang bilang, oh salat nomor 2. Ini artinya apa ini? Kalau maksudnya salat itu nggak wajib, hukumnya kafir. Hati-hati. Berapa banyak omongan-omongan, kata-kata yang mengeluarkan orang dari Islam tanpa disadari. Kalau meninggal belum bertobat dari ucapannya itu, matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Salat wajib. Dan yang ketiga adalah shaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman
min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yakdhihi saumud dahri kullihi wa in shamahu. Barang siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada izinnya, nggak ada halangannya yang diizinkan oleh Allah, dan juga bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa setahun. Walaupun dijalankan selama setahun puasa, maknanya dosanya. Orang sehari saja berbuka sengaja di bulan Ramadan gak bisa digantikan dengan puasa setahun, ya. Tapi tetap wajib untuk diqadha, ya. Bisa dihapusnya dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan juga fadilah puasa. Jadi sekarang ini kita mengkaji fadilah-fadilahnya dulu, lalu yang berikutnya baru tentang hukum-hukumnya. Ya, dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inna rabbakum yaqulu, Tuhanmu berkata, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi asyrati amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua kebaikan, semua ibadah itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap ibadah itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Semakin baik ibadahnya, semakin khusyuk ibadahnya, ya, semakin besar pahalanya dari Allah. Wasaumu li wa ana adzibih, dan puasa itu untukku, kata Allah. Ya, kecuali puasa, wa ana adzibihi, aku yang akan membalasnya. Misalnya ada seorang raja misalnya bagi-bagi hadiah, ya, barang siapa yang bisa berbuat ini berbuat itu, saya kasih hadiah sekian, ya, si fulan saya kasih hadiah sekian, fulan sekian, fulan sekian. Satu ini orang si fulan, biar saya langsung yang akan memberi hadiahnya. Tentu saja yang diharapkan lebih besar lagi, ya. Ini sama dengan puasa. Semua ibadah Allah kasih pahalanya kecuali puasa. Semua ibadah Allah kasih hadiahnya, pahalanya, kecuali puasa langsung akan diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena puasa amalan yang paling ikhlas. Amalan semakin dekat dengan ikhlasan semakin besar pahalanya. Ya, nggak kelihatan. Orang puasa tidak kelihatan, sama seperti orang biasa, ya kan? Sholat kan kelihatan, ya. Sedekah apalagi kelihatan, ya, dan lain. Puasa nggak kelihatan, ya. Jadi benar-benar untukku, kata Allah, puasa itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi balasan langsung oleh Allah. Wa shaumu junnatun minan nar, dan puasa itu pelindung dari api neraka. Wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski, dan bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Bau mulut di sini bukan bau busuk, ya. Ya, kalau bau busuk karena giginya rusak dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi maknanya apa? Orang kalau nggak makan, nggak minum, lama diam kan pasti ada baunya. Ya, jadi bukan bau busuknya, ya. Bau puasa, ya, karena lama tidak makan, tidak minum, itu yang lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik atau kasturi. Wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaim falyaqul inni shaim. Dan jika ada seseorang yang bertindak tidak ramah kepadamu ketika kamu berpuasa, maka ucapkanlah dalam hatimu, sesungguhnya aku sedang puasa. Maknanya jangan dilayani. Ketika puasa jangan bertengkar, jangan memaki, jangan emosi. Berkata dalam dirinya, aku sedang puasa, sabar, ya. Walisaimi, karena bisa mengurangi pahala puasa.
Orang puasa emosi, apalagi bertengkar dan lain sebagainya, berkurang pahala puasanya. Walisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan. Farhatun hina yuftiru, yang pertama merasa gembira senang ketika berbuka. Bukannya di sini senangnya bukan karena mau makan ya, tapi senangnya karena telah menjalankan ibadah puasa, karena telah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin, orang yang kuat imannya kepada Allah, bahagianya itu ketika bisa beribadah kepada Allah ya, itu tandanya orang yang benar-benar beriman. Sedihnya itu ketika tidak bisa beribadah kepada Allah, itu tanda orang yang beriman kepada Allah. Jadi ketika puasa gembira ketika berbuka, bukan makan ya, tapi karena telah menjalankan ibadah. Dan yang kedua, farhatun hina yalqa rabbahu, mendapatkan kesenangan ketika bertemu dengan Tuhannya, melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insyaallah yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Mendekati puasa nggak boleh puasa. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pertengahan bulan Sya'ban jangan kamu berpuasa. Itu dalam hadis. Namun ulama menjelaskan ini kalau seandainya tidak disambung dengan sebelum pertengahan. Kalau disambung itu boleh berpuasa ya sampai akhir bulan Sya'ban, karena hadis yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW puasa Sya'ban hampir sebulan penuh, hanya berapa hari saja nggak puasa. Jadi maknanya setelah pertengahan masih puasa ya. Para ulama menjelaskan kalau disambung boleh. Jadi sebelum pertengahan disambung sampai lewat pertengahan itu boleh. Kalau sudah terputus sehari nggak boleh lagi puasa. Ya. Nah, jadi maknanya adalah jika tidak disambung. Ya, kecuali para ulama menjelaskan kalau misalnya puasa yang sudah biasa dijalankan, misalnya seperti Senin Kemis, tetap boleh. Ya, jadi yang nggak boleh puasa mutlak, niat puasa sunnah, itu pun kalau tidak disambung dengan sebelum pertengahan. Tapi kalau disambung itu boleh ya, seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ada yang bertanya, ini ada seorang wanita yang head sudah lebih dari 2 minggu. Apakah dia boleh melakukan sholat dan puasa seperti biasa? Karena ini sudah 2 minggu masih seperti biasa. Jadi yang nanti dulu saya jelaskan di sana, dan sudah saya jelaskan, boleh teman kita harus lebih jelas lagi yang belum ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa haid itu minimalnya sehari semalam.
maknanya 24 jam. Haid itu minimalnya 24 jam. Kalau kurang dari sehari semalam atau kurang dari 24 jam tidak dianggap haid, darah tidak normal, maka tetap harus puasa, sholat dan lain sebagainya dengan syarat-syaratnya, ada syaratnya. Nah, jadi seorang wanita itu harus melihat kalau darahnya itu kurang dari 24 jam, setelah itu terputus berhenti nggak ada darah lagi, itu bukan haid namanya. Karena minimalnya haid itu adalah sehari semalam, maknanya 24 jam walaupun berbeda hari. Hari pertama 2 jam, hari ketiga 3 jam, hari totalnya nggak kurang dari 24 jam. Itu minimalnya. Biasanya 6 hari atau 7 hari. Maksimalnya haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan haid, ya, tetap harus puasa, sholat dengan syarat-syaratnya, ya. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari sudah tidak dianggap haid, ya, seperti itu, ya. Sedangkan masa suci antara dua haid itu minimalnya 15 hari. Jadi antara haid sampai haid yang berikutnya minimalnya harus 15 hari. Kurang dari 15 hari sudah haid, bukan haid itu. Jadi harus minimalnya 15 hari sucinya, ya. Baru setelah keluar darah baru itu namanya haid lagi, ya. Maksimalnya nggak ada batasnya masa suci, ya. Seperti As-Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha nggak pernah haid sepanjang umur hidupnya, nggak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai niat puasa. Kan sebenarnya ada dua pendapat ya. Yang pertama itu boleh diucapkan 1 kali untuk 1 bulan. Nah, yang kedua itu harus diucapkan setiap hari secara terawih itu ya. Kalau tidak salah. Itu perbedaan pendapat itu yang amalnya yang mana itu, apa tiap hari apa 1 kali aja untuk sebulan itu. Oh, iya. Ya, bisa penjelasannya nanti ya. Waalaikumsalam, ya. Puasa ada pendapat ulama niatnya pada malam yang pertama cukup untuk sebulan. Ada lagi pendapat setiap malam harus niat, ya. Afdolnya ya setiap malam. Tapi afdolnya digabung. Ya, digabung malam pertama niat puasa untuk seluruh bulan Ramadan. Lalu setiap malam niat. Itu lebih aman istilahnya. Itu perbedaan pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpendapat setiap hari puasa itu ibadah tersendiri. Jadi harus niat setiap hari, setiap malam. Nah, lain dengan pendapatnya mazhabnya Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu 1 ibadah. Jadi cukup niatnya sekali pada awal malam, ya. Karena bulan Ramadan seluruhnya 1 ibadah seperti 1 sholat istilahnya. Tapi menurut pendapatnya Imam Syafi'i setiap hari puasa tersendiri. Nah, sebaiknya bagaimana digabung, ya. Malam pertama niat untuk sebulan penuh puasa, lalu setiap malamnya niat, lebih aman. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa di waktu malam, puasanya tidak sah. Jadi lebih amannya seperti itu. Setiap malam terus berniat, ya. Nawaitu sama ada faridz Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, masih ada ya, 1 lagi. Mana?
tahu jumlahnya berapa? Waduh, ini kelalaian ya. Lalu bagaimana caranya? Harus membayar dengan jumlah perkiraan yang paling banyak, maksimal. Misalnya, aduh saya dulu zaman jahiliyah suka ya mungkin 2 tahun 3 tahun, umur sekian saya sudah tobat ya. Berarti jumlah terbanyak yang dikira-kirakan lebih amannya ya. Jadi diniatkan untuk membayar hutang dengan jumlah yang maksimal ya, digabung dengan puasa sunnah boleh. Senin Kamis puasa diniatkan untuk qadha puasa di bulan Ramadan ya. Jadi dengan kemungkinan yang paling banyak ya, untuk lebih amannya. Mengapa dalam hadis dainullahi ahaqqu an yuqdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ya, kita hutang kepada orang harus bayar, lebih harusnya membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang fadilah-fadilah puasa, ada yang khusus di bulan Ramadan, ada fadilah puasa secara umum. Kalau yang terakhir tadi masalah puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya ya, bau mulutnya orang berpuasa itu untuk semua puasa. Tapi tadi yang diampuni dosanya seperti dilahirkan kembali oleh ibunya, khusus puasa di bulan Ramadan. Jadi ada fadilah khusus di bulan Ramadan, ada yang umum ya pada semua puasa ya. Satu katanya itu laki-laki tuh, laki-laki satu ya. 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 Ya, dalam hadis samtus shaim tasbih, diamnya orang puasa tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah ya. Lalu apa lagi itu? Ya, jadi dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, walaupun hadisnya lemah tapi maknanya benar. Ya, maknanya tidur di sini daripada berbuat maksiat, berbuat dosa, masih lebih baik tidur. Orang puasanya tidur, kalau berbuat dosa, melihat yang haram saja, nanti akan dijelaskan khamsun yufattirna shaim, ada 5 perkara membatalkan pahala puasa. Al-kadzib, berbohong, wa ghibah, ngomongin orang lain, wa namimah, ngadu domba, wa nadhar bisyahwah, memandang dengan syahwat, wal yaminul sumpah palsu ya. Daripada hal-hal ini yang bisa membatalkan puasa, ngomongin orang, lebih baik tidur. Tidurnya saja udah ibadah, maknanya tidurnya saja puasanya dapat pahala dari Allah, daripada berbuat dosa maksiat batal pahala puasanya. Tapi tentu saja yang lebih baik lagi puasa banyakin ibadahnya kepada Allah ya. Jadi seperti itu ya, bukan berarti tidur terus ya. Diamnya orang puasa tasbih, daripada ngomongin orang lain, diamnya aja udah dapat pahala. Maknanya seperti itu. Lebih baiknya lagi banyak berzikir kepada Allah ya, seperti itu ya. Cukup ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengulang yang tadi Jumat saja ya saya. Info yang tadi Jumat sudah kita sampaikan bahwa insya Allah tanggal 14 Maret bulan depan berarti ya Ibu ya. Mulai Selasa, kita mau mengadakan acara Isra Mi'raj. Oh ya. Setelah Habib bisa dari datang ke Ramadan. Siap, oke. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah nanti Habib bisa hadir. Akhirul
Jamnya seperti biasa kita kajian dimulai jam 7 sampai dengan selesai insya. Ini ada tambahan. Kita ada Rasulul Mahabbah untuk acara Isra Mi'raj ini dan akhir ini, karena intinya dari kita untuk kita mangga nanti silahkan hubungi admin ya Bu ya. Niatkan semuanya Rasulul Mahabbah kita untuk orang tua yang sudah tidak ada. Insya Allah Allah ganti berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang tidak jelas atau kurang ini, maka silahkan pertanyaan kepada admin, kepada saya boleh. Dan insya Allah Rasulul Mahabbah ini kita buka terakhir tanggal 5 Maret insya Allah. Akhir pengumpulan ini tanggal 7 Maret, tanggal Selasa. Ya, insya Allah. Sudah selesai. Ibu ada pertanyaan di sini, mangga. Ibu hanya pergi ada pertanyaan. Banyak. Habib, kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin waghfir anna kulla karbin wasrif warfa anna kulla bala wa afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.